Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai materi hukum perjanjian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai betapa pentingnya perjanjian itu dalam kehidupan masyarakat. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perjanjian. Ada berbagai macam jenis perjanjian. Ketika kita membedakan sesuatu, maka di sini harus ada kriteria tertentu untuk membedakannya. Nah, mengenai jenis-jenis perjanjian ini, ada yang dilihat dari sumbernya dan berbagai macam. Jenis-jenis perjanjian dilihat dari sumbernya. Nah, itu ada perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. Jadi, perjanjian kawin misalnya. Kemudian ada yang bersumber dari kebendaan. Misalnya adalah yang berhubungan dengan benda dalam hal ini, yaitu peralihan hak milik. Kemudian perjanjian yang bersumber dari hukum acara. Nah, ini juga ada. Kemudian perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Jadi ada berbagai macam sumber perjanjian. Nah, ini jenis-jenis perjanjian kalau dilihat dari sumbernya. Kemudian juga perjanjian itu bisa dibedakan dari namanya. Ada perjanjian yang bernama dan ada perjanjian yang tidak bernama. Perjanjian bernama atau nominat kontrakten adalah perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ada pengaturan khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini perjanjian bernama. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu perjanjian tidak bernama atau in nominat kontrakten. Kemudian selanjutnya jenis perjanjian adalah perjanjian menurut bentuknya. Ini ada yang berbentuk tertulis, ada juga yang berbentuk tidak tertulis atau lisan. Jadi di sini perjanjian itu bisa dibuat dalam bentuk tertulis, bisa juga lisan. Jadi tanpa ada bukti tertentu, tanpa ada tulisan tertentu, itu bisa dilakukan perjanjian semacam itu. Dan banyak sekali terjadi perjanjian dalam kehidupan sehari-hari yang dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini ada perjanjian timbal balik, ada perjanjian yang sepihak. Kemudian dilihat dari keuntungan, dilihat dari prestasi para pihak. Itu ada perjanjian cuma-cuma, ada perjanjian yang dengan alas hak yang membebani. Itu ada yang cuma-cuma, berarti di sini perjanjian yang dilakukan tanpa kontraprestasi dari pihak lainnya. Nah, ini menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Jadi pihak yang satu berprestasi, pihak yang lainnya tanpa melakukan kontraprestasi. Nah, kemudian perjanjian dengan alas hak yang membebani, yaitu perjanjian yang ada prestasi pada satu pihak dan ada kontraprestasi pada pihak lainnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli. Nah, ini ada dua pihak di sini. Ada prestasi, ada kontraprestasi. Penjual menyerahkan benda, sedangkan pembeli menyerahkan uang. Itu jadi masing-masing ada yang berhak, hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, dan kewajiban pada satu pihak, hak dari pihak lainnya. Misalnya dalam perjanjian jual beli tadi, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda, sedangkan pembeli berhak atas penyerahan benda tadi. Kemudian pembeli wajib punya kewajiban untuk menyerahkan harga barang, misalnya uang. Nah, di sini dia punya kewajiban, sedangkan penjual dia punya hak untuk menerima harga penjualan tadi. Kemudian berdasarkan sifatnya, ini ada perjanjian kebendaan, perjanjian obligator, perjanjian pokok, dan perjanjian asesor. Nah, perjanjian kebendaan, ini perjanjian yang berkaitan dengan benda, misalnya penyerahan hak milik. Nah, kemudian perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain. Nah, ini obligator. Kemudian perjanjian pokok dan perjanjian asesor. Perjanjian asesor adalah perjanjian ikutan. Perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Jadi ada atau tidak adanya dia tergantung dari perjanjian pokoknya. Jadi ada perjanjian pokok dan ada perjanjian asesor. Perjanjian yang mengikuti, senantiasa mengikuti perjanjian pokoknya, itu perjanjian yang bersifat asesor. Kemudian perjanjian dari aspek larangannya. Larangan oleh undang-undang, ada undang-undang yang melarang, yaitu larangan dalam misalnya dalam
dalam undang-undang praktek tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu juga ada seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk perjanjian. Jadi tadi jenis-jenis perjanjian bisa dikategorikan berbagai macam jenis-jenis perjanjian, bisa sumbernya, bisa dan lain-lain. Kemudian bentuk perjanjian ada lisan dan ada tertulis. Nah, perjanjian yang lisan adalah perjanjian yang dengan ucapan saja tanpa ada bukti tertulisnya. Nah, itu bisa juga dilakukan dalam suatu perjanjian. Kemudian berbentuk tertulis. Nah, berarti di sini ada alat buktinya. Meskipun boleh dengan perjanjian lisan maupun tertulis, bisa lisan maupun tertulis. Namun di sini kalau dalam bentuk tertulis tentu saja akan lebih ada kepastian hukum. Karena apa? Karena ada alat buktinya. Kalau suatu saat terjadi sengketa misalnya antara para pihak, maka di sini lebih mudah untuk membuktikan karena ada bukti secara tertulis. Kemudian ada namanya perjanjian baku. Apa sebenarnya perjanjian baku? Perjanjian baku adalah perjanjian yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak. Nah, seringkali perjanjian baku itu juga disebut sebagai perjanjian adhesi atau perjanjian standar. Dalam perjanjian baku, seringkali orang mengatakan bahwa di sini terdapat ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak. Kenapa? Karena hanya salah satu pihak yang menyusun isi perjanjian tersebut, sedangkan pihak lain tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut. Sehingga seringkali dikatakan bahwa take it or leave it dalam suatu perjanjian baku itu. Kalau menerima silakan diambil, tetapi kalau tidak menerima silakan tinggalkan. Nah, itulah perjanjian baku. Namun meskipun banyak orang mengatakan itu ada ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak, tetap digunakan, tetap sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, perjanjian baku ini apakah sah? Tetap sah. Karena apa? Karena di sini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan di sini tetap adakah kesepakatan di sini? Ada kesepakatan antara para pihak. Jadi kalau seseorang ingin mengadakan perjanjian, tentu dia harus melihat perjanjian tersebut apakah mau apa tidak. Setelah itu, setelah sepakat, maka dia adakan tahap kontraktual tersebut. Terjadilah kesepakatan, terjadilah persetujuan antara para pihak, maka terjadilah kesepakatan antara para pihak, kemudian terjadilah perjanjian, timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, hak dan kewajiban bagi para pihak ini harus dilaksanakan. Jadi perjanjian yang sudah dibuat secara sah antara para pihak, maka wajib dilaksanakan sebagaimana melaksanakan undang-undang. Di sini ada asas pacta sunt servanda, asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah yaitu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu atau objeknya tertentu, dan kausa yang halal. Nah, kalau sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah. Dan perjanjian yang sudah dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi prinsipnya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga para pihak ini terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, inilah, jadi ada tahap prakontraktual yaitu tahap penawaran dan penerimaan, kemudian tahap kontraktual yaitu terjadi kesepakatan antara para pihak dan terjadi tahap kontraktual ini. Timbul perikatan antara para pihak, kemudian timbullah di sini hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan pada pasca kontraktual atau post kontraktual. Nah, itulah perjanjian, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah jadi bisa tertulis, bisa lisan, bisa dalam bentuk perjanjian baku. Nah, ini kalau sudah dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, itulah tadi mengenai jenis-jenis perjanjian, kemudian bentuk-bentuk perjanjian. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.